Halo guys, ketemu lagi dengan gue Irfan di podcast Ilogo Indonesia. Nah, kali ini gue udah bersama dengan Iqbal. Halo Bal. Halo. Nah, kita berdua akan ngomongin tentang storage untuk perusahaan di masa pandemi. Nah, Bal, pandemi ini masih lama nih kayaknya ya. Iya, betul. Banyak perusahaan yang membutuhkan storage untuk pekerjaan untuk para karyawannya yang kerja di rumah atau work from home. Nah, bisa dikasih tahu nggak nih Bal, ada teknologi apa aja yang bisa dipakai untuk perusahaan supaya mempermudah jalannya si kerja work from home ini gitu. Daripada misalkan kita mengenal ada yang namanya kayak Google Docs gitu-gitu kan, teknologi cloud gitu-gitu. Nah, tapi ternyata ada juga yang lainnya kayak gitu. Betul. Coba mungkin bisa Iqbal jelasin nih kayak gitu. Oke. Thank you buat Mas Irfan. Sebelumnya perkenalkan, saya Iqbal dari PT Ilogo Indonesia. Di sini saya fokus untuk line server dan storage kebetulan. Tapi kalau misalkan teman-teman yang lain ada kebutuhan di luar server storage, kita masih bisa provide juga kok. Nah, mengenai untuk pertanyaan dari Mas Irfan tadi nih, wah menarik banget nih. Kita kan bener nih lagi work from home ya, pandemi juga masih belum selesai ya Mas ya. Walaupun udah ada vaksinnya ya. Iya, tapi ya kita berharap sih mudah-mudahan cepat normal lagi, cepat kita kembali lagi bekerja gitu kan. Dari pertanyaan tadi yang Mas Irfan kasih ke saya nih mengenai storage ini memang betul nih Mas. Nih storage nih memang lagi booming lah. Ibaratnya ini lagi jadi primadona lah Mas di IT lah gitu kan ya. Jadi gini, sebelum saya menjelaskan tentang work from home masalah storage ini, saya mau menjelaskan ada 3 tipe di storage ini nih Mas. Ada DAS, SAN, sama NAS. Nah, DAS ini singkatan dari Direct Attached Storage. Nah, ini nih masih tradisional banget nih Mas. Yang biasa dipakai di kantor-kantor lama gitu ya. Mungkin di kantor startup yang karyawannya mungkin masih terhitung jari lah gitu, nggak terlalu banyak gitu kan ya. Ini masih pakai teknologi DAS mungkin ya. Jadi secara topologinya tuh hanya satu storage langsung dihubungkan ke satu server atau satu server dihubungkan ke satu storage. Hanya itu aja udah tok. Nah, kedua ada SAN. SAN ini storage area network. Nah, SAN ini agak sedikit gimana ya? Kalau dari biaya lumayan mahal sih Mas. Cuman karena dia ini tapi dari performance, dari penunjang untuk operasional nih oke banget nih. Karena dari SAN ini kenapa dari sisi budget agak mahal? Karena dia itu dari storage harus dihubungkan ke SAN switch. Nah, dari SAN switch ini nanti dihubungkan lagi ke server. Nah, itulah yang bikin budgetnya dia mungkin agak karena ada gitu. Perangkat perantaranya gitu ada ya. perangkat perantaranya, SAN switch-nya itu tadi. Nah, yang terakhir nih Mas. Nah, ini nih primadonanya di sini nih sekarang. Ini namanya NAS nih. NAS ini adalah network area storage. Nah, maksudnya ini dia itu ada satu storage dihubungkan ke switch atau router, bebas Mas switchnya atau routernya mau apa aja gitu. Mungkin kalau saya menyebutkan brand gitu ya, mungkin bisa pakai IndiHome gitu kan, langsung dicolokin aja gitu dari kabel yang LAN dari storage-nya langsung ke switch-nya. Terus kabelan itu juga dihubungkan ke satu device, PC atau laptop, nanti tinggal disetting aja di situ sebagai portal utama. Itu aja sih Mas. Jadi nanti bisa langsung menghubungin data-data yang kita butuhkan itu tadi. Iya, betul. Nah, mengenai work from home yang tadi Mas Irfan tanyakan ini nih, betul. NAS ini nih memang sangat menunjang dari fiturnya yang namanya file sharing. Nah, jadi misalkan Mas Irfan nih nggak bisa ngantor atau lagi nggak boleh ngantor nih, jadi suruh kerja di rumah. Sedangkan data-data Mas Irfan di kantor nih, nggak mungkin kan Mas Irfan ke kantor, sedangkan di kantor lagi ada pembatasan atau Mas Irfan nggak boleh masuk ke kantor kan karena masih pandemi ini. Mas Irfan bisa akses tuh di rumah melalui handphone, laptop atau device. Nah, tapi data tetap ada di kantor. Mas Irfan cuma cukup masukkan username, password, udah langsung. Mau narik data apapun yang ada di dalam storage NAS-nya itu Mas Irfan bisa akses. Masih bisa ya. Berarti ini hampir sama kayak cloud ya kayak gitu. Nah, perbedaannya apa nih? Kenapa orang harus lebih memilih si NAS ini dibandingin dengan si teknologi yang cloud yang udah ada sekarang kayak Google Drive gitu? Iya, betul. Sebenarnya sih kalau cloud ini kan orang kan mikir, oh ya udahlah dia nggak perlu investasi barang gitu kan ya, karena cuman dia subscribe bulanan aja gitu kan ya. Cuman kan ada beberapa orang yang pengen tuh dia punya mesin sendiri gitu kan ya, nggak mau bayar pakai cloud. Itu sih tergantung permintaan dari user masing-masing sih ya. Nah, cuman kan kalau cloud ini kan dia off premise, benar-benar nggak kelihatan kan ya. Kita nggak tahu data kita disimpan di mana, diakses sama siapa, betul. Nggak ada adminnya siapa ya, gitu ya. Betul sekali. Nah, tapi kan kalau storage ini kan juga ini sih Mas Irfan, dari fitur-fiturnya aja sih memang udah banyak banget sih. Nah, storage sekarang kan IT kan makin berkembang ya. Jadinya dari storage ini nih
Ya kalau misalkan disamakan dengan cloud ya bisa juga sih, cuman bedanya itu aja, secara fisikal sama secara tidak fisikal itu aja. Banyak kok yang beralih dari cloud ke on premise itu banyak. Dan tentunya keamanan bisa lebih terjamin karena orang kita sendiri ya yang megang si SAN iya, tadi atau NAS betul. tadi ya. Dan juga gini Mas, kalau dari sisi hard disk kan kalau kita beli storage atau server otomatis Pasti kan ada harus ada hard hard disk disknya. ya kan. PC laptop pun juga gitu kan harus ada hard disknya Mas ya. Nah dari sisi hard disk nih, misalkan Mas Irfan nih pengen taruhlah pengen NAS storage-nya itu yang ada 4 slot hard disk. 4 slot hard disk ini Mas Irfan pengen dijadikan satu hard disk ini sebagai backup. Soalnya Mas Irfan nggak mau dong kalau misalkan Kalau ada empat- sesuatu, iya, semuanya empatnya dipakai diisi. nih. Rusak semuanya Mas. Ayo mau ngomong apa? Jadi tetap ada harus backup-annya. Nah, betul banget. Jadi nanti tergantung Mas Irfan. Mas Irfan mau di backup satu hard disk atau 2 hard disk karena di RAID itu banyak Mas. Ini namanya sistem RAID. Jadi RAID itu ada RAID 1, RAID 0, RAID 5, RAID 10, RAID 6. Itu tergantung kebutuhan ya. Ya, saya ambil contoh misalkan satu aja ya, RAID 5 lah gitu. Misalkan Mas Irfan beli 4 hard disk nih. Beli NAS yang isinya 4 hard disk. Terus Mas Irfan pengen RAID 5. Jadi otomatis Mas Irfan hanya bisa pakai hard disk 3 aja. Yang satunya ini standby. Untuk misalkan nanti ada downtime kayak gitu ya. Betul. Mati lampu atau seperti apa nanti di backup Ya. ke satu hard disk itu. Satu hard disk saja. Jadi di antara 3 hard disk ini nanti ada yang fail, nanti langsung data-data Mas Irfan yang fail ini nih langsung secara otomatis pindah ke hard disk yang standby ini. Dan nanti Mas Irfan yang hard disk filenya ini tinggal cabut aja, beli hard disk baru, tinggal masukin Tinggal aja. masukin lagi dia Iya. itu langsung ke backup semua. Langsung ke backup semua. Mudah banget sih Mas itu. Dari cara pemasangan, cara hard disknya itu mudah Dan banget. ketika ada downtime kayak gitu kita bisa langsung Betul. melakukan sesuatu gitu ya. Daripada Iya. kalau misalkan udah cloud nih, misalkan Google nggak bisa diakses, kita nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Ya, betul banget Mas. Jadi ibaratnya data Mas Irfan yang mungkin ini datanya terlalu vital lah gitu ya, terselamatkan lah gitu. Nah, untuk teknologi NAS sendiri ini cocoknya di industri apa aja ya? Yang misalkan menurut Mas Iqbal nih, kita kan sekarang ada banyak IT segala macam Iya. kan, atau industri gitu-gitu. Oh, kalau dari industri sih sebenarnya all industri ya Mas ya. Ini mau siapa aja pakai sih terserah ya. Bahkan pribadi pun kadang-kadang suka Tetap ada pakai yang gitu pakai Mas. Iya. Nah, cuman di NAS ini kan semua produk IT pasti kan ada yang namanya low end, terus middle end, sampai yang enterprise gitu kan ya. Ini tergantung kebutuhan kan ya. Kalau memang misalkan kayak perusahaan startup yang karyawannya masih ya belum terlalu banyak lah gitu Mas ya. Ya bisa lah pakai yang barang-barang low end ini yang ibaratnya yang masuk kantong juga lah, cost Sesuai dengan juga. budget perusahaan awal itu sendiri ya. Yang penting kan operasional tetap berjalan gitu lah Mas, nggak usah beli yang terlalu gimana dulu. Mungkin nanti suatu saat kalau misalkan perusahaan itu berkembang kan bisa lah, bisa up lagi gitu palingan. Nah, ada nggak sih contoh case tadinya Mas Iqbal yang udah perusahaan yang udah gunain si teknologi NAS ini gitu? Oh, kemarin tuh, aduh kebetulan banget tuh Mas Irfan ya. Saya tuh ada satu customer nih. Ini nih perusahaan limbah dia di daerah Serang waktu itu kan. Saya dapat leads dari situ, akhirnya saya follow up kan. Wah, saya ajak ngobrol gitu kan biasa sampai akhirnya saya tanya, saya dapat info nih, Bapak butuh storage, cuma storage apa nih? Karena kan storage Ada banyak nih. gitu. Biasanya kita dari customer tuh nanyanya sangat itu ya, umum Iya, banget gitu. betul, sangat umum banget. Orang cuma mikir, wah, gue butuh storage nih, gue butuh server nih. Cuman apa gitu? Kadang mesti itulah salah satu Tanya kita lagi harus gali kebutuhannya. gali kebutuhannya. Nggak kayak misalkan kita bisa ngeklik di online tuh, tinggal klik aja jadi Iya. ada konsultannya jadi buat Iya, ngobrol betul. butuhnya tuh seperti apa. Betul. Jadi makanya saya coba tanyakan, saya ajak diskusi, terus akhirnya pas saya gali kan ya, Bapak sebenarnya butuh storage ini untuk apa? Itu yang paling pertama saya tanyakan kan ya. Dia cerita tuh Mas, wah cerita pokoknya, wah iya Mas, saya ini lagi butuh storage untuk ini bos saya nih yang dari Jepang nih nggak bisa balik ke Indonesia nih karena pandemi ini. Sedangkan dia itu udah nanyain saya mulu, gimana kerjaan nih? Saya mau monitoring, saya mau tahu di Indonesia kerjanya gimana. Saya butuh report. Iya butuh report, udah pasti kan gitu kan ya, karena kan ya bosnya yang di Jepang mungkin atasannya ini kan pasti kan juga mikirin perusahaannya juga lah Mas yang ada di Indonesia ini kan ya. Ya udah akhirnya, oh ya udah Pak, saya diskusi dulu nih sama tim teknis. Akhirnya setelah itu saya diskusi sama tim teknis, akhirnya diberikanlah rekomendasi produk NAS ini. Nah, tapi kalau misalkan kayak saya mau nyebutin brand nih Mas ya, produk NAS ini ya banyak sih Mas, ada Dell, HP, Synology, Kinet Itu gitu. yang kira-kira sedang paling booming tuh apa ya sekarang?
Oh, sebenarnya ada dua nih Mas, yang lagi booming banget nih Mas, sinologi sama kinep gitu ya. Cuman mungkin di sini saya mau bahas sinologi aja kali ya, karena dari study case yang tadi saya ceritakan itu, akhirnya saya merekomendasikan produk sinologi. Nah, kebetulan kan karena dia butuhnya urgent kan Mas, akhirnya saya cari yang ready sampai akhirnya saya tawarkan waktu itu tipe sinologi 920 plus DS 920 plus yang tipe tower. Tuh dengan full hard disk dan yang tadi saya bilang di RAID 5. Jadi ada satu hard disk yang dijadikan backup. Betul. Itu aja sih Mas. Palingan pas saya tawarkan itu dan akhirnya saya kirimkan penawaran dan dia cocok. Dan juga kan dia karena nggak ada tim IT-nya Mas ya, jadinya beli implementasi juga ke kita. Oh gitu. Betul. Jadi bisa langsung implementasi juga ya untuk pemasangan segala macam. Betul. Jadi sebagai informasi aja Mas, di Ilogo Indonesia ini kita bukan hanya sekedar beli barang, jual barang aja, tapi juga ada jasa untuk implementasi, maintenance. Nah kita bisa support lah kebutuhan user. Berarti gitu. Udah all in service ya semuanya, one stop service. Betul banget. Nah, misalkan ada teman-teman di sini yang perusahaannya butuh untuk storage seperti tadi, bisa hubungin kemana Bang? Betul. Jadi kalau misalkan dari teman-teman nih ada kebutuhan untuk yang tadi saya ceritakan ini, bisa ke keystorage.id. Jadi nanti teman-teman tinggal ketik aja di Google keystorage.id, langsung klik enter. Nanti di situ ada tuh Mas linknya. Nanti tinggal klik aja, di situ ada brand-brand yang udah kita masukin. Apa aja, di situ juga ada kontak personnya dan di situ juga ada nomor telepon kantor kita. Jadi tinggal telepon aja, nanti saya bantu semuanya. Nanti ada di situ juga ada berbagai macam speknya yang bisa kalian pilih, tapi tetap harus ngobrol juga sama Iqbal supaya bisa menemukan yang dibutuhin sama perusahaannya. Betul, ya. Mungkin cukup aja Bal ya dari saya. Oke, Mas Irfan. Terima kasih teman-teman telah di podcast Ilogo Indonesia. Sampai ketemu di podcast berikutnya.